kami mulai pembahasan mengenai toharo ini, toharatuz zahir salah satu aqsam. Maka beliau membagi kebersihan zahir, karena di sini zahir dulu yang dibahas. Pembersihan zahir, kesucian zahir itu ada beberapa macam. Yang pertama, toharatun anil khubusi, suci dari kotoran. Wa toharatun alal hadasi, dua, bersuci dari hadas. Kalau khubusi ini terlihat barangnya, kalau hadas ini ya tidak terlihat. Hadas kecil, hadas besar. Kita punya wudhu nggak sekarang? Oh, kita boleh sholat nggak sekarang? Nggak boleh, kenapa? Nggak punya wudhu. Berarti dalam keadaan hadas. Nggak terlihat kan? Hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga, wa toharatun an fadalatil badani, bersuci, mensucikan dari hal-hal yang menjijikan badan. Maksudnya sesuatu yang tumbuh dari badan. Seperti apa? Allati tahsulu bil qalam, yaitu sesuatu yang dihasilkan, yang bisa berhasil dengan motong kuku. Wal hitanu, dan hitan. Kuku ini kan fadolat, sesuatu yang berlebih dari badan. Dan itu kalau terus-terusan tidak dipotong, tidak dipelihara, dia menjijikan. Rambut juga, hitan, sunat juga begitu. Pokoknya itu disebut dengan fadolat. Nah, jadi kata Imam Ghazali ada 3 bersuci ini. Bersuci ini, bersuci secara zahir, bersuci secara zahir, ada 3 kata Imam Ghazali tadi di sini. Apa? Bersuci dari hadas, kotoran-kotoran. Yang kedua, bersuci dari khubus. Yang pertama, toharatin anil khubus, bersuci dari kotoran. Yang kedua, bersuci dari hadas. Dan yang ketiga, bersuci dari yang menjijikan dari badan. 3 ini. Jadi kalau membahas tentang toharoh, yang gak lewat dari 3 ini. Bersuci, yang gak lewat nih, kagak lepas dari 3 ini. Al-qismul awal, kita bahas yang pertama dulu di kesempatan ini. Fi toharatil khubus, di dalam mensucikan kotoran. Bagaimana caranya mensucikan kotoran? Mensucikan kotoran ini bagaimana caranya? Nah, beliau kemudian membagi mensucikan kotoran ini terkait dengan bil muzal. Yang pertama, apa yang harus dihilangin? Yang kedua, wal muzal ilaih, wal muzal bih, alat apa yang digunakan untuk membersihkan? Wal izalati, apa yang perlu dibersihkan? Apa? Wal izalati, cara untuk membersihkan. Nah, jadi untuk yang pertama ini, bersuci yang pertama yaitu bersuci dari kotoran, toharatul khubus, bersuci dari kotoran ini terkait dengan tadi apa yang dihilangin, apa yang perlu dihilangin dari kotoran itu. Yang kedua, alat apa yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu. Dan yang ketiga, bagaimana caranya. Sebab kalau kemudian 3 ini nanti nggak benar, yang dihilanginnya nggak tahu, atau di cara ngilanginnya tahu, tapi alat yang untuk ngilanginnya nggak tahu gitu. Contoh begini, misalnya ini masjid, kemudian ngepelnya pakai airnya yang udah kotor, airnya udah kena najis. Lalu kemudian kepelannya itu airnya itu dibuat ngepel, lalu kemudian airnya itu dibuat ngepelin ini. Itu cara ngebersihinnya bisa, tapi alat untuk membersihkannya yang nggak tahu. Apalagi misalnya ini vakum, habis ngevakum najis di luar, belum dibersihin lagi, misalnya dalamnya, kemudian dipakai untuk vakum ini. Makanya tadinya najisnya di sini jadi melebar kemana-mana itu. Kenapa? Karena tadi caranya yang nggak paham. Nah, maka membersihkan itu, toharoh itu tahu 3 ini. Apa yang harus dibersihin dari hadas, dari khubus, apa yang perlu dibersihkan dari kotoran, cara alatnya apa dan caranya bagaimana. Wahia,
Al-muzal ini apa yang dihilangkan? Yang pertama, apa yang perlu dihilangkan? Wahia an-najasatu. Yang perlu dihilangkan adalah najis. Najis itu adalah a'yan. Najis itu adalah benda. Sedangkan benda itu ada jamadat, hayawanat, ajza'u hayawanat. Yang pertama ya, apa yang dihilangkan? Najis. Najis itu berupa apa? Benda. Benda itu ada benda mati, ada benda tidak bernyawa, ada benda yang bernyawa, hayawanat, benda yang bernyawa, dan ada bagian-bagian dari hewan yang ada bagian-bagian dari benda yang bernyawa. Ini caranya membersihkan, apa yang dibersihin ini beda-beda ini. Adapun amal jamadat, adapun membersihkan benda-benda yang, adapun benda-benda yang tidak bernyawa, fatohiratun kulluha, benda-benda yang tidak bernyawa semuanya suci, illal khamru, kecuali khamr, wa kullu muntabazzin muskir, dan semua anggur yang memabukkan. Jadi najis itu kan berupa benda. Nah, benda-benda yang bisa najis, ya benda-benda itu ada benda yang bernyawa, ada benda yang jamat, ada yang benda yang tidak bernyawa. Benda yang tidak bernyawa semuanya suci. Ini semuanya suci. Benda yang tidak bernyawa semuanya suci. Ini meja. Meja dari apa? Kayu. Kan benda bernyawa apa enggak nih? Tidak. Enggak. Berarti kayu, meja hukumnya suci. Dia itu bisa tidak suci kalau dia kena najis, beda lagi. Dia itu kalau kena najis dia berarti najis, kena. Tapi aslinya kayu, meja itu suci. Gelas kan benda tidak bernyawa dia, maka gelas hukumnya suci dia. Semua benda mati hukumnya suci kecuali homer. Ngerti apa itu homer? Kullu muskir, semua yang memabukkan adalah homer. Itu najis. Misalnya ada orang bawa minuman apa? Anggur. Apa tuh zaman sekarang tuh apa? Itu kan AO ya. Apa sih itu? Ya AO. Dia kena minuman itu. Berarti dia kena najis. Bajunya kena minuman keras. Lalu kemudian dibawa sholat, maka dia sholat pakai baju yang najis. Semua najis. Jadi semua benda yang mati, semua benda yang tidak bernyawa itu suci kecuali khamr. Yang kedua, benda yang bernyawa. Bagaimana terkait dengan benda bernyawa? Wal hayawanatu tahiratun kulluha. Benda yang bernyawa semuanya juga suci, illal kalbu wal khinziru, kecuali anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma aw min ahadima, dan apa yang dilahirkan dari anjing dan babi atau dari salah satunya. Jadi semua hewan, semua makhluk hidup, semua hukumnya suci kecuali anjing dan babi, dan yang dilahirkan dari situ. Anda pegang kucing itu suci sampai kemudian Anda yakin kucingnya kena najis, beda lagi. Tapi kucingnya sendiri adalah suci. Cicak, nyamuk, laler, ular, semuanya suci. Yang tidak suci itu adalah anjing dan babi. Kalau ada sapi, kemudian sapi ini melahirkan anjing, ya jadilah dia najis juga. Itu namanya yang dilahirkan dari salah satunya. Fa iza matat fakulluhan najas. Kalau itu mati, nah anjing dan babi ini mati, kalau fa iza matat, kalau makhluk yang bernyawa itu mati, kalau yang bernyawa itu mati, fakulluha najasatun,
semuanya najis. Tadi kan semua yang bernyawa suci kecuali anjing dan babi. Nah, tapi kalau yang bernyawa mati, maka semuanya jadi najis. Illa khamsah, kecuali 5. Yang pertama manusia. Manusia kan makhluk bernyawa. Kalau dia mati, dia tidak najis. Yang kedua ikan. Yang ketiga belalang. Yang ketiga, yang keempat duduk tufah, ulat buah. Ulat buah. Jadi kalau Anda lagi makan durian, terus saking enaknya makan aja, nggak taunya di duriannya di dalam ada ulat kemakan. Itu nggak makan barang najis itu, geli aja, tapi nggak najis. Makan apa lagi? Makan rambutan, makan apel, makan apa lagi? Segala macam. Saking makan di dalamnya ada ulat kecil. Nah, ulat kecil itu mati atau dia hidup. Kita tidak dianggap sebagai makan barang najis. Yang kelima adalah apa ini yang tidak najis meskipun mati? Kullu ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Makhluk hidup yang tidak punya darah yang ngalir, seperti zubab, laler, lipas, terus nyamuk. Nah, itu maka tidak najis. Kalau ada nyamuk laler mati lalu kemudian masuk ke air, maka airnya tidak ikut najis. Kenapa? Karena dia tidak kemasukan barang najis. Tapi kalau ada kucing mati, tikus mati, masuk dia ke kolam, maka airnya jadi najis. Kenapa? Karena benda makhluk yang bernyawa semuanya suci. Tapi kalau mati semuanya najis, kecuali tadi manusia, ikan. Ikan ini kalau nggak dijadiin suci repot semua nih. Nggak ada makan ikan. Ini rahmatan lil alamin ini. Rahmatan lil alamin ini manusia ini. Maka kemudian Allah itu memberikan seperti itu. Belalang dan itu, ulat buah-buahan dan hewan makhluk yang darahnya tidak bernyawa. Nah, 2 dia. Tadi udah pertama benda bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa, yang kedua makhluk yang bernyawa, dan yang ketiga adalah ajzaul hayawanat. Bagian-bagian dari hewan, bagian-bagian dari makhluk yang bernyawa. Kan tadi makhluk yang bernyawa. Bagian-bagiannya bagaimana nih hukumnya? Hukumnya bagian-bagian yang bernyawa ini ada 2. Yang pertama, mayuqta'u minhu wa hukmu hukmul mayit. Sesuatu yang terpotong darinya, maka hukumnya adalah seperti hukum bangkai. Misalnya ada kambing, kakinya kepotong nih kakinya. Terus jangan Anda bilang, wah lumayan nih gue panggang ini, makan ini kan repahannya. Kenapa? Karena itu najis. Itu hukumnya haram itu. Sama seperti makan bangkai. Ada sapi kakinya patah, kepotong kakinya, terpotong. Terus bilang, lumayan nih kita buat daging ini, kita buat makan. Haram. Kenapa? Hukumnya hukum bangkai. Kecuali udah mati, udah dipotong. Tapi kalau kambing hidup, kebo hidup, kuda hidup, benda yang hidup, lalu kemudian bendanya tubuhnya ini kepotong, maka potongannya dihukumi hukmul mayyit. Hukmuhu mayyit. Kecuali wasa'ru la yanjusu bil jis'i wal mauti. Kecuali rambut itu tidak najis sebab dipotong maupun sebab mati. Rambut, kuku yang terpotong, nah itu dianggap tidak najis. Wal azmu yanjus. Tapi kalau tulang itu najis. Najis itu. Nah itu kalau terkait dengan bagian dari hewan, bagian dari makhluk yang bernyawa. Yang pertama tadi, apapun yang dipotong, apapun yang terpotong, maka hukumnya adalah hukum bangkai.
Yang kedua, barang yang basah, ar-rutubatul al-kharijatu min batinihi. Barang yang basah yang keluar dari perutnya, dari dalam tubuh makhluk yang bernyawa. Kalau kita keluar darah, keluar cairan, keluar nanah, pokoknya barang cair yang keluar dari dalamnya makhluk yang bernyawa. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kullu ma laisa mustahilan walalahu mukirun fa huwa tahir. Apapun saja yang tidak menempati tempat, maka dia hukumnya suci. Seperti air mata, keringat, iler, ingus, suci itu. Air mata, keringat, liam, mihab, iler dan ingus. Itu suci itu. Suci. Jadi kalau ada orang kena keluar air mata, najis kan nih? Enggak. Iler najis apa enggak? Enggak, bau aja. Ingus? Enggak najis. Kenapa? Karena barang cair, tapi ingus air mata kan enggak menempati tempat. Dia kan masuk terproduksi. Dia tidak menempati tempat tertentu. Air mata coba, air mata kan banyak di sini. Terus memang di sini ada tampungannya di sini. Kan air mata kan banyak pencucuran nih. Terus berarti kita kan kita ini berarti menampung air mata dong di sini banyak banget. Kan enggak. Ada yang menampung air mata di sini. Kan enggak. Tapi kalau nangis bisa enggak itu seember itu? Seember, segelas lah, segelas. Kan bisa segelas. Tapi kan dari mana itu? Kan enggak ada ketampung. Nah, itu hukumnya suci. Tapi kalau dia menampung, kalau cairannya itu tertampung, ada wadahnya, maka hukumnya najis. Seperti apa? Seperti buang air besar, kotoran, BAB. Kan dia tertampung di perut besar, baru keluar. Pipis, kencing, kan dia ada kantong kemih. Dia keluar, dia tertampung di situ. Maka hukumnya najis. Nah, bagaimana misalnya semua yang tertampung itu hukumnya najis, illa kecuali ma huwa madatul hayawan kal mani wal bayd. Kecuali dia ini benda cair, dia ada ditampung, tapi dia nggak najis. Ada yang tidak najis. Apa itu? Dua. Yang pertama sperma, yang kedua adalah telur. Sperma itu kan tertampung dia. Kan sperma tertampung, tapi dia nggak najis. Meskipun dia tertampung, dia tidak najis. Terus telur itu kan cairan, dia tertampung. Nah, dia juga tidak najis. Tapi selain sperma, selain telur, benda cair yang tertampung di tubuh manusia, maka itu hukumnya najis. Seperti apa? Nanah, darah, BAB, pipis, semuanya adalah najis. Dan ini tidak wala yukfa an sayyin min hazin najasa. Ini tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan maksudnya dia harus disucikan. Karena ada najis yang maafu, yang dimaafkan. Kalau ini la yukfa, ini tidak dimaafkan. Artinya gimana? Kalau ada orang kena pipis, dimaafin nggak? Dimaafin itu maksudnya boleh nggak dia tidak disucikan? Namanya dimaafkan? Enggak. Ada orang BAB tadi segala macam itu, dia tidak dimaafkan. Dan itu adalah termasuk muzal, sesuatu yang harus dihilangkan. Tapi ada najis yang dimaafkan. Dia najis nih, tapi dimaafkan. Kenapa kok dimaafkan? Karena susah untuk menghilangkannya. Maka kemudian najis ini, dia najis tapi dimaafkan. Apa contohnya? Tinus sawari wa gubari raus fitorik. Tanah jalanan dan debu bekas BAB, bekas kotoran. Contoh, di pinggir jalan, di pinggir jalan ada kotoran kucing. Kan najis tuh. Kan kemudian nggak ada tanahnya. Lalu kemudian kita lewat di situ, ada angin, kan kena itu mestinya. Kena dari debu-debu di
itu kan kena itu di badan kita. Nah itu kalau memang tidak terlihat langsung, nah itu dianggap sebagai ma'fu, sesuatu yang dimaafkan. Contoh lagi apa? Anda di jalanan, apalagi kita naik motor nih. Naik motor, di depannya ada bus, di dalam busnya ada toilet. Orang kemudian pipis di dalam bis itu kan dibuangnya kan keluar itu, yang cairan-cairan itu. Anda di belakangnya, karena kita mau touring gitu belakang bus, terus ada kotoran begitu kan pasti kena itu. Tapi kan tidak terlihat, dan itu disebut dengan ma'fu. Najis yang seperti itu dianggap sebagai ma'fu, Apalagi darah jerawat juga dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya ma'fu. Kan darah kan tadi najis. Tapi kalau sedikit atau kemudian kayak darah jerawatnya sedikit, maka tidak banyak gitu ya, maka itu itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nah ini ada yang dimaafkan, dari kotoran-kotoran, dari najis-najis yang tadinya najis tapi kemudian dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena tadi mensulitkan. Nah, kata Imam Ghazali di sini, wa masamahatus sar'i fi hazin najasatil khamsi, dimaafkannya oleh syara', dimaafkannya oleh agama dari najis-najis ini. Najis tadi tuh bekas istinja yang batu, terus tadi tuh di jalanan, kemudian darah yang sedikit, ini itu dimaafkan oleh agama, oleh syariat. Ta'rifuka anna amrat taharah, itu dapat memberitahu kepadamu bahwa perkara bersuci alat tasahul, bersuci itu berdasarkan kemudahan. Wa mabtada'a fiha waswasatul la aslah laha. Kalau itu penuh dengan waswas, itu sama saja dia dibuat-buat, dan itu termasuk perkara yang bid'ah, dan bahkan dia masuk dalam kategori orang yang kena godaan anaknya iblis yang namanya Hinzab. Hinzab itu anak turun iblis yang khusus ngegodain manusia terkait dengan toharoh, bersuci. Wudunya susah, wudunya kemudian gak yakin, lalu kemudian kalau apa-apa, ini yakin apa enggak ya, ini suci apa enggak ya, terus kemudian ini bener apa enggak ya, was-wasnya tinggi banget, was-was penuh, terus jalan dari sana, dari kamar mandi sini, kemudian pengen sholat di sini, terus aduh ini suci kan di jalanan ke sini nih, kan banyak orang lalu lalang di sini nih, suci apa enggak nih, was-was terus, nanti kemudian sholatnya injek-injek di sini, ini karpet suci apa enggak ini ya, bocah-bocah pada naik turun di sini, was-was terus. Ini godaannya Hinzab. Hinzab itu anak turun iblis yang khusus godain orang-orang yang was-was dalam urusan toharoh. Maka kata Al-Ghazali di sini, banyaknya hal yang dimaafkan oleh Allah dalam urusan toharoh, tadi dimaafkan, itu menunjukkan bahwa urusan toharoh ini, urusan bersuci ini alat tasahul, didasarkan atas kemudahan, tidak disulitkan. Jadi kalau jalan ke celana, habis itu mau sholat, celana lu kan bisa bawa kemana-mana tuh, ganti-ganti sarung, apa segala macam, terus was-was. Waduh, ini najis enggak, apa segala macam enggak, was-was. Itu namanya Hinzab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ana yakrim maghfiratan ya Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaghfiruka bima ghafarna wa samina wa ba'dhu ma idza hajatina. Allahumma ja'alna min awladina wa ta'ala min ahli iman.
khair Amin. wa tajwayya min ar-syarri min al-jabiyat rabbana abana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Amin. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar Amin. sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.